Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Ratas TV dimanapun Anda berada. Juga lagi bersama saya Agus Branto. Ya, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial menurut saya ya, tokoh perempuan ya kan. Yaitu saya perkenalkan di samping saya ada tokoh perempuan di Banten yang juga ambu Banten ya. Ambu itu bahasa Sunda ya. Kalau saya ternyata ibunya Banten nih kan. Saya sebenarnya biasa dengan Bunda Emilia ya Bunda ya. Iya Melia. Ya Bunda Emilia. Ya pemirsa Ratas TV ya. Anda khususnya warga Provinsi Banten ya. Bunda Yemelia atau Bunda Emil ya saya panggil ya, Bunda Emilia lah. Ada yang manggil Bunda Uni juga, Bunda Emil. Kalau saya panggilnya Bunda Emil ya, Bunda. Iya. Beliau ini adalah seorang tokoh perempuan di Banten, ya aktivis, organisatoris, juga mantan birokrat. Ya. Beliau terakhir itu kepala bidang pariwisata dan kebudayaan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Banten. Kalau nggak salah Bunda Emil ini sudah 30 tahun nih ya di Banten. Nah, menarik juga beliau juga pernah terjun di politik ya. Kalau nggak salah sebagai mantan calon wakil gubernur Provinsi Banten tahun 2016 ya. Saat itu akan berpasangan dengan calon gubernur waktu itu yaitu Pak Dimyati Natakusuma yang saat ini adalah Wakil Gubernur Banten terpilih, ya mendampingi Pak Andersoni. Ya, assalamualaikum, Bunda Emil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Yang paling sehat. Alhamdulillah. Syukur. Terima kasih Bun sudah berkunjung ke studio Ratas TV, ya kan, dan berkenan berbincang, sharing. Nah, pemirsa, kali ini kita akan berbicara atau membahas mengenai situasi ya, politik Banten ya, pasca runtuhnya ya, dinasti Banten ya. Mungkin ada yang bilang sedikit bombastis, tapi tidak juga karena memang fakta seperti itu. Ya, pada pilkada Provinsi Banten 2024 ya, kita tahu ya kan, kemarin itu calon yang digadang oleh Partai Golkar dan PDIP yaitu Ainun Ahmadiani dan Andi Sumarti secara mengejutkan ya kan tumbang ya kan, kalah. Dan ini juga menariknya publik menilai ya kan, ada yang beranggapan ya ini tanda-tanda runtuhnya dinasti Banten karena selain di Provinsi Banten ya itu daerah atau kabupaten atau kota yang notabene dikomodasi ini juga tumbang semua seperti di Kabupaten Tangerang ya kan, di Serang yang notabene markasnya dinasti Banten pun juga runtuh juga, dan juga di Pandeglang ya dan lain-lain. Nah, Bunda Emil mungkin sebelum bicara lebih jauh mungkin kita ingin minta pendapat Anda Bun mengenai kondisi politik Banten. Seperti apa pandangan Bunda kira-kira? Dari apa yang disampaikan Mas Agus sebenarnya tidak runtuh. Tidak runtuh. Diistirahatkan dulu. Diistirahatkan ya. Istirahatkan dulu. Iya. Mungkin kan kalau mobil itu pakai terus panas kan gitu kan. Jadi untuk tahun 2024 mungkin diistirahatkan dulu. Kalau bahasa halusnya, kalau runtuh kayaknya tidak runtuh ya, diberi kesempatan kepada orang lain. Oke. Jadi saat sekarang sebenarnya masing-masing keluarga mungkin kemarin itu kesempatannya ada, tapi sekarang kan mungkin masyarakat juga sudah mulai pintar ya, pengen juga merubah pemimpin yang lain kan. Ini kan kalau bahasa religinya ya diistirahatkan dulu ya. Kalau istirahat berarti kan bisa sementara Bun, atau istirahat? Iya, jadi dievaluasi kan. Ya, kenapa kemarin tidak terpilih kembali? Kenapa kepercayaan masyarakat mungkin berkurang terhadap keluarga beliau? Ya harusnya kan dievaluasi sekian lama, kasih 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun itu harusnya dievaluasi dan manfaat yang diambil oleh masyarakat Banten apa gitu. Nah sekarang kan masyarakat itu udah pintar kan, pintar dalam apapun, apalagi sudah zaman globalisasi yang mana
masyarakat bisa searching mana saja. Iya, iya. Nah, jadi kan saya sempat bilang setiap orang ada zamannya, Iya. setiap zaman ada orangnya. Nah, kalau kita menyadari bahwa sebagai pemimpin itu sebenarnya kan dikasih kepercayaan sama masyarakat. Iya. Nah, selama 5 tahun dites nih, bisa nggak apa sih yang sudah dibuat? Gitu. Ya. Sejahtera nggak masyarakat itu? Nah, ditambah lagi 5 tahun, ternyata tidak. Mungkin akumulasi itu semua 2024 ini mungkin masyarakat udah cerdas. Ya. Dapat apa namanya, terus salah memilih juga. Makanya jangan salah memilih. Iya, kan iya, gitu. iya. Jadi untuk memilih pasangan, untuk maju itu kan benar-benar harus detail Ya. dan mengevaluasi apa pekerjaan kita selama ini. Ya. Jadi kan tidak juga bahwa Allah itu ada ya. Jadi kalau bahasa radikalnya kan runtuh gitu Ya. kan. Nah, keruntuhan itu sebenarnya jangan kita juga mundur, kan semua punya kesempatan. Ya. Keluarga beliau juga mungkin nantinya juga punya kesempatan kembali, Ya. tapi harus memperbaiki diri mungkin, dievaluasi. Jadi kalau ada yang mengkritik, yang memberikan saran yang bagus sih terima aja, karena memang ya kita udah berbuat apa selama ini kan gitu. Kalau saya berpikiran begitu ya, Ya. harusnya seperti itu. Cuman kan orang itu nggak semua orang bisa menerima, karena ya orang kalau udah berkuasa, sudah punya apa-apa kan ingin powernya tuh nggak mau turun kan gitu. Jadi 5 tahun ke depan kan bisa saja mereka mempersiapkan diri kembali kan gitu, untuk bertarung kembali. Nah, ini menarik kalau pandangan Bunda Emil sendiri selaku tokoh perwebatan yang notabene juga mantan birokrat yang tahulah seluk-beluk di dalamnya lah gitu kan. Nah, melihat fenomena tumbangnya Airin kemarin itu sebenarnya suatu hal mengejutkan nggak? Karena memang kita tahu bahwa Airin juga sudah mengklaim sudah mendatangin 1.500 desa dan saat kampanye udah mempersiapkan jauh-jauh hari, ya kan 2 tahun mungkin ya sudah persiapkan. Terus kemudian di bulan-bulan menjelang pilkada itu surveinya juga tinggi 70% lebih kan itu kan. Dan itu kan punya apa overconfidence yang sangat tinggi gitu kan. Nah, kalau dalam pandangan Bunda Emil sendiri itu selaku tokoh perwebatan sudah mengejutkan nggak? Atau memang Bunda Emil sudah memprediksi wah ini kayaknya ini akan ada kejutan nih gitu kan? Atau seperti apa? Iya, kalau saya pribadi saya pribadi itu kan selama di Banten saya mungkin deket ya dengan kesepuhan, dengan para ulama. Saya kan suka ngobrol. Ini Banten akan dipimpin siapa gitu kan. Nah, saya bilang saya udah feeling 2024 itu tidak beliau. Meskipun anginnya dan saya udah populasi tinggi dari awal, karena memang ya nggak tahu juga gitu. Dan tentu akan berganti. Iya. Kan satu, yang kedua saya itu ada pesan juga bahwa yang akan memimpin Banten itu bukan perempuan. Oh ya. Wah, luar biasa. Pesan dari mana itu? Ya ada lah, saya nggak sempatkan. Nah, ya kan Banten itu ya kita harus melihat Banten itu secara keseluruhan. Banten itu adalah terkenal dengan religinya, dengan masyarakat adatnya. Masyarakat adatnya itu kuat juga, ulamanya kuat, ya kan. Terus masyarakat pelaku usaha, pelaku budaya itu banyak sekali. Nah, dan saya selama bekerja di Banten itu ya dekat dengan semuanya, apalagi waktu jadi kabit kebudayaan banyak sekali ya, karena kan saya orangnya orang lapangan yang suka ke lapangan, berkomunikasi dengan siapa. Nah, untuk Banten ke depan itu siapa sih gitu pemimpin ya, mereka kasih gambaran ya, percaya atau tidak gitu kan. Tapi saya udah bilang bukan perempuan gitu. Ini maaf ya saya sampaikan sekarang, karena memang ya kalaupun saya sampaikan pada saat itu ya mungkin orang nggak percaya. Tapi hati kecil saya dan dari masukan yang ada itu Banten itu harus dipimpin oleh laki-laki, imam.
Iya. Perempuan itu banyak kelebihannya, Iya. banyak ini. Cuman dia kalau memimpin itu suka baperan, ya kan? Oke, Saya ini oke. kan perempuan, Iya. saya perempuan, tapi tidak semua perempuan bisa hidup seimbang, Iya. ya kan? Iya. Pasti ada yang gagal dia. Iya. Artinya dia boleh maju, dia boleh gender itu kan sejajar sama laki-laki, boleh menjadi pemimpin. Iya. Nah, untuk kabupaten kota mungkin karena tidak terlalu luas, ya kan? Nah, kecil, tapi rata-rata perempuan itu kan mau mengambil keputusan dengan perasaan semua. Iya, iya, Nggak ada, nggak kayak laki-laki kan. Iya, iya, Nah, iya. jadi kita harus menyadari juga perempuan itu jangan terlalu tinggi banget gitu. Iya. Nah, tapi kalau jadi wakil bisa, Oke. karena dia mendampingi. Ya. Jadi tapi kalau untuk menjadi seorang pemimpin untuk sekarang ya, Ya. sebenarnya sebagai Bu Airin kalau saya lihat dia sebenarnya kokoh ya, Ya. sebagai perempuan kuat dan lain sebagainya. Cuman mungkin untuk maju lagi. Tapi kalau menteri cocok. Oh ya. Karena memang kalau menteri mungkin tidak menguasai wilayah gitu mungkin ya. Ya, karena gangguannya nanti itu kan banyak sekali. Nggak gampang juga kan kalau kota atau kabupaten kan kita hanya memimpin kecamatan, ya kan? Kecamatan kelurahan ya. Nah, kalau ke provinsi itu kan yang kita pimpin tuh bupati, kepala daerah, ya kan? Yang pemikirannya sama, tidak satu visi kan, satu misi kan susah untuk dia untuk menghasilkan satu rencana ya. Rencana RPJM-nya itu sudah, walaupun tadi kabupaten kota sudah disatukan, nah nanti pada saat implementasinya kan bisa saja berbeda gitu kan. Nah, kadang-kadang perempuan memimpin laki-laki itu kan, ya saya sebenarnya kan organisasi ada apa ada, walaupun saya tegas dan lain sebagainya harus kuat gitu. Seorang perempuan tuh benar-benar mesti strong ya. Artinya mesti kuat, peka terhadap apapun. Gitu, Mas. Iya. Pemirsa, berbicara tentang Banten memang tidak ada habisnya. Selalu menarik karena memang banyak yang dapat digali di Banten ini kan. Terlebih ya sudah jadi rahasia umum. Wah, ada dinasti dari zamannya mungkin Bu Atut ya kan. Kurang lebih 20 tahun Bu ya. Kurang lebih ya, 20 tahun ya. Nah, ini pertanyaan saya Bun, apakah memang menurut Bunda ini masyarakat Banten tadi katakan sudah mulai cerdas dan juga mulai ingin ada rasa kejenuhan Bun dengan kondisi yang ada ya kan, dengan situasi dinasti yang seperti itu ya kan, hampir semua aspek dikuasai semua. Nah, apakah ini juga yang menyebabkan masyarakat mempunyai rasa jenuh sehingga harus memilih pemimpin yang baru gitu loh? Atau ada variabel yang lain selain faktor kejenuhan itu? Ya, pertama mungkin karena kan kita juga belum berhasil ya. Provinsi Banten itu kan sudah 25 tahun ya merdeka ya, pisah dari Jawa Barat. Dan selama kepemimpinan itu belum membuktikan ke masyarakat untuk sejahtera ya kan. Masing-masing kabupaten kota dan masyarakat Banten itu kan miskinnya juga banyak sekali ya, putus sekolah dan sebagainya. Nah, ini mungkin selama berkuasa itu lupa gitu, menyerahkan saja ke SKPD, program yang ini itu tidak dievaluasi apakah berhasil atau tidak. Ini kan sebenarnya di lingkungan kita aja itu kan lihat, kita kan sehari-hari melihat perkembangan masyarakat itu sejahtera atau tidak ya kan. Nah, ini yang mungkin kadang-kadang mungkin ingin mencoba juga, yaitu kembali ke jenuh juga. Itu lagi pengen mencoba yang baru. Nah, yang baru ini kan harapan masyarakat sangat tinggi kan gitu kan. Bisa nggak mewujudkan itu dengan birokrasi yang selama ini di Banten itu kita melihat ya karena terbiasa birokrasi yang santai, yang tidak tidak bertanggung jawab, kurang ya gitu kan. Ya asal ibu senang atau bapak senang yang mungkin selama ini mereka lakukan gitu. Jadi ini kan sebenarnya berat ya bagi gubernur yang sekarang. Tapi kalau dia punya tujuan untuk apa yang disampaikan waktu kampanye, ingin mensejahterakan masyarakat Banten, ingin membangun Banten. Nah, ini kan untuk mencapai itu dia harus punya tim yang kuat. Tim yang kuat itu artinya
tim itu tidak punya kepentingan gitu kan, tidak punya kepentingan terhadap siapapun, ya kan. Kalau goalnya untuk mensejahterakan rakyat, ya dia punya tim yang kuat yang tidak punya kepentingan terhadap apapun dan tidak siapapun. Nah, sekarang kan harus membenahi birokrasi yang ada ini, ya kan, SKPD yang ada, apa cocok nggak kepala-kepala SKPD yang selama ini duduk di situ membidangi itu. Nah, selama ini kan sesuai selera saja kan. Bukan right man or right place. Itu saya selalu dengar Pak Andra membicarakan itu. Ya mudah-mudahan ya beliau dengan Pak Dimyati bisa mewujudkan itu gitu. Karena Banten ini tanahnya para wali ya. Saya ingetin lagi, Banten itu tanahnya para wali. Kalau pemimpinnya tidak amanah, tidak menjalankan sesuai amanah, ya selesainya di tengah jalan gitu. Selesainya di tengah jalan. Jadi ini yang harus diwanti-wanti, peka saja. Jadi ada masukan gini, ada masukan gini, ya terima, tapi kita evaluasi di mana nih gitu. Jadi harus menempatkan orang yang tepat lah ya pada semua SKPD, karena sekarang kan gemuk juga ya masing-masing. Sebenarnya masing-masing berjalan dan implementasinya kan kalau provinsi itu kan sebenarnya itu lebih ke koordinasi kabupaten kota. Nah, anggaran APBN, APBD, APBD kabupaten kota. Nah, kalau bersinergi tujuannya untuk masyarakat aja gitu loh. Kalau saya senang banget kan Pak Bowo selalu untuk masyarakat, untuk masyarakat. Nah, sekarang pembantunya bisa nggak itu mewujudkan itu kan gitu. Kalau karena saya birokrasi, saya aktivis juga. Ya orang selalu bilang kalau Udi itu ngomongnya apa adanya. Ya saya bilang ngapain juga. Ya saya nggak ada kepentingan kan gitu. Saya berani waktu maju dengan Pak Dimyati itu mundur itu ya karena kayaknya saya fokus kan gitu kan. Nah tapi kan tidak jadi ya enggak apa-apa. Bagi saya itu nggak ada dendam sama siapapun. Karena itu perjalanan hidup saya ya. Perjalanan hidup walaupun orang berpikir begini, tetap aja semenjak saya pensiun sampai sekarang hidup saya itu safety aja. Karena bagi saya itu bekerja dan bermanfaat bagi orang banyak gitu loh. Jadi perempuan Banten itu mesti juga punya prinsip yang begitu, jangan melo gitu loh. Dan juga kita juga jangan ke laki-lakian, karena kita perempuan itu nggak bisa jadi laki-laki juga kan. Jadi benar-benar menjadi perempuan yang bisa diandalkan, bisa dibanggakan gitu. Nah, perempuan boleh sih punya cita-cita setinggi langit gitu, tapi kita kan kembali lagi ke kodrat kita perempuan ya gitu. Bagus. Ini menarik Bunda Emil. Anda kan Bun sebagai mantan birokrat yang sudah lama juga, dan tadi ada frase ya mungkin ya tadi atau satu kalimat ya tentang asal Bapak senang atau asal Ibu senang gitu kan. Selama mungkin Bunda menjadi birokrat itu berarti Anda merasakan memang kinerja birokrat di Banten ya dari zamannya mungkin Bu Atut sampai terakhir kemarin itu masih belum maksimal, atau dan ini mungkin apakah akan jadi PR berat buat Andersoni dan Dimyati untuk memperbarui sistem birokrasi di Banten itu, termasuk kinerja tadi para birokrat SKPD tadi itu. Ya makanya kan mesti ditata ulang ya. Bukan berarti kita tata ulang itu sesuaikan dengan basic keilmuannya. Karena dulu waktu zaman Bu Atut itu kan saya mendampingi Ibu itu kan dari nol ya. Dari nol itu beliau wagub, mendampingin sampai saya jadi kepala protokol. Banyak hal ya yang saya temuin, dan Bu Atut itu kalau boleh jujur ya, belajar kejujuran itu sebenarnya dari Bu Atut saya. Jadi artinya beliau sebenarnya itu tegas ya kan, beliau menjadi pendengar yang baik juga. Cuman dengan berjalannya waktu kan sudah banyak kepentingan di lingkaran situ, ya kan. Nah saya tidak terlalu maksudnya mengikuti, tapi kan kalau satu benar 10 enggak kan pasti yang satu ini tersingkir kan gitu kan. Nah saya orangnya yang profesional aja, kalau kerja ya kerja gitu. Nah untuk hal-hal ya yang saya temuin ya, kita bicara ini saya pribadi yang saya alamin itu kebiasaan untuk menjatuhkan orang, menjelekkan orang gitu kan. SMS lah, senang melihat orang susah gitu kan, susah misalnya orang senang. Itu hal itu tuh
sudah mendarah daging gitu supaya Iya, kita. Nah sebenarnya kalau kita pintar, kita profesional itu kan dengan kinerja kita kan, Iya. nggak perlu kita menjelek orang lain Iya. supaya kita nonjol. Nah Iya. itu kan, itu saya rasakan di Banten itu, ini yang perlu dibenahin ini, Iya. ya kan. Makanya saya berharap berpesan gitu untuk pemimpin dimanapun ya, baik Iya. kabupaten kota, ini pasti ada yang toksik begini, itu pasti ada. Iya, Dia iya. pengen naik, pengen ini, harus menjatuhkan si A. Iya. Yang orang pinter Iya. di provinsi itu masih banyak Ya. yang tidak dapat kesempatan untuk duduk eselon 4, eselon 3, eselon 2 itu masih banyak. Dari ITB, dari UI, dari itu masih tidak dapat jabatan. Padahal punya kemampuan yang bagus. Ya namanya basic mereka tamat UGM, Iya. tamat UI itu Iya. kan jelas ya Iya, iya. kemampuan mereka. Iya. Yang duduk itu ya maaf aja gitu loh. Kita mesti buka, saya seneng aja, saya buka aja. Iya, iya, iya. Sarjana agama, sarjana sosial, tapi universitas mana. Iya. Tapi dia bisa jadi kepala dinas, jadi ini. Saya bilang tuh, kenapa? Jadi orang-orang pintar tuh kadang-kadang males ya. Mereka kan kalau kita profesional itu kan kita bekerja saja, ya sudahlah, nggak dapat jabatan ya mau gimana. Terus mau lobby siapa, ya kan? Ya. Nah, sekarang kan pasti akan datang tuh anak ini linknya ini ya, itu kan masih berlaku kan gitu. Iya, Jadi kalau Jakarta, DKI kayak yang lain-lain masih tidak, tapi kalau daerah Banten itu masih ya. Iya. Artinya memang saya juga catatan atas TV Bun, katakanlah Tangsel ya. Saat ini juga informasi yang terdapat juga masih berlaku tuh. Kalau dia, ya meskipun ada juga bidding segala macam lah, proses rekrutmen dengan seleksi segala macam lah. Tapi kan juga banyak juga faktanya masih ada istilahnya bin ya. Kalau masuk jadi ini binnya siapa? Coba bawa siapa itu? Atau D3. D3 tahu, D3. Duit, dukun, dukungan. Wah, duit tiga, dukungan ya. Iya. Eranya dulu Bu Atut juga dan beberapa periode berikutnya juga masih seperti itu, masih ada. Ya, sebagian lah ya. Maksudnya karena ya kadang-kadang kan kedekatan itu kadang-kadang membawa sengsara juga. Iya. Jadi terlalu dekat juga. Itu akan membawa dampak tidak baik. Ya. Jatuhnya seorang pemimpin itu kan pasti kena bawahan, karena staf, ya kan? Seorang itu jatuh pasti karena staf orang terdekat dia gitu loh. Makanya hati-hati, jangan ada orang yang terlalu dekat juga. Deket yang bagaimana? Kecuali saudara ya. Kalau saudara itu pasti keep ya. Tapi artinya berarti, maaf saya potong. Tadi menarik Bunda katakan waktu jadi protokolnya Bu Atut waktu jadi gubernur, beliau Bunda katakan Bu Atut sebenarnya jujur, tapi kan faktanya kan secara hukum beliau, maaf ya kan, terlibat kasus korupsi. Ini seperti apa, emang pengaruh dari orang sekitarnya atau seperti apa itu? Tapi kalau korupsi Bu Atut itu kan bukan beliau yang pelakunya kan, orang sekitarnya itu kan, ya orang sekitarnya, orang terdekatnya gitu. Tapi kalau Bu Atut sendiri itu dia sebenarnya ya selama dekat sama saya itu beliau cukup bagus dan bertanya terus, ini bagus nggak, ini bagus nggak. Tapi faktanya belum dapat gratifikasi sehingga ditersangka korupsi. Iya, ya itu kan karena anak buah kan. Jadi semua pemimpin itu tersandungnya pasti anak buah. Nggak, bukan karena beliau, karena dia juga, karena kan semua tuh berantai kan. Nah, itu keluarga itu. Jadi kalau kita memberikan kepercayaan ke keluarga ya benar-benar, kalau dia memang mau bekerja ya profesional aja gitu. Ya kan nggak mungkin juga dia seorang pemimpin tapi keluarganya mati kelaparan, kan nggak mungkin juga. Itu hal wajar. Tapi keluarga ini juga melakukan pekerjaan itu dengan benar harusnya. Mau siapapun lah yang dekat dengan pemimpin itu, dia harus menjaga nama pemimpin ini kan, harusnya kan, gitu kan. Tapi kebanyakan dimanfaatin gitu, dimanfaatin, akhirnya kan tidak bisa terkontrol. Kalau waktu saya jadi kepala protokol itu kan saya terkenal kepala protokol paling galak. Nah makanya saya dikenal gitu kan, maksudnya paling galak itu ya benar-benar saya, ya karena memang bidang saya di situ gitu. Kita bagaimana mengamankan pemimpin, bagaimana beliau nyaman, aman dimanapun beliau ada kegiatan dimanapun kan gitu. Akhirnya ya
nggak kuat juga sayanya dengan banyaknya apa ya ya mungkin orang yang akan mendengar ini bisa ketawa bisa marah sama saya, tapi nggak apa-apa, saya buka supaya ke depan tuh lebih baik ya, lebih. Kalau saya kan udah nggak ada kepentingan ya, saya hanya membantu supaya apa yang saya sampaikan ini bukan hanya di Banten sebenarnya. Siapapun yang mendengar ini itu seorang pemimpin tuh mesti tegas gitu. Tegas itu bukan berarti marah kan kita kan, tapi tegas itu apapun laporan itu harus cek and dicek. Kita punya ada laporan si A negatif misalnya, ya kan negatif itu kan ada inspektorat di kita, ada kepegawaian, ya kan masing-masing itu kan punya bidangnya masing-masing. Jadi insya Allah kalau targetnya kita butuh investor, bagaimana investor itu dia mudah. Kita memberikan kemudahan untuk dia berinvestasi di Provinsi Banten. Kemudahan apa? Kemudahan perizinan, ya kan? Kemudahan semuanya. Nah ini birokrasi bisa menjalankan nggak? Bisa aja perintah gubernur. Aduh, saya udah pengalaman deh, Bu Atut tuh udah perintahin ini, nanti di bawahnya nggak jalanin gitu loh. Nanti dipanggil lagi. Nah, bisa jadi itu menjelekkan orang lain gitu. Padahal dia sendiri nggak tahu juga apakah dia nggak bisa kerja atau mungkin dia punya rencana lain kan gitu. Baik, pemirsa, ini pembicaraan semakin menarik ya bicara kita ini. Bun, ini mungkin sebelum masuk wajah Banten ke depan, saya ingin bertanya dulu nih kepada Bunda Emil, apa hikmah yang dapat diambil dengan katakan tadi bahasa saya ini ya, dengan bahasa halus saya runtuhnya dinasti Banten ini ya kan, apa hikmah yang bisa diambil menurut Anda Bu Bun, kira-kira gitu kan? Kalau hikmahnya bagi saya bersyukur saya pensiun dini. Pertama, kalau saya terus ya mungkin saja ya ada jebakan atau saya mungkin juga masuk kan gitu. 90% di Banten itu kan sudah masuk semua 90%. Pejabat Banten itu hampir 90% loh. Nah, jadi ya bagi saya pensiun itu adalah hikmah yang memang ya orang berpandangan gimana ya, saya pensiun itu kan bukan akhir dari saya bekerja gitu. Mungkin jadi pejabatnya dia pensiun, tapi kan untuk tetap aktif tutup bekerja, banyak orang yang juga percaya sama saya untuk menjalankan usahanya dan itu jalan sampai sekarang, itu kan suatu kepercayaan kan. Mungkin di birokratnya saya hanya sampai eselon 3 saya nggak bisa karena junior saya naik semua itu. Nah, dibunuh nih karakter saya, ya kan, dibunuh begini, tapi nggak ada satupun yang bisa membuktikan bahwa saya mungkin yang mereka isukan itu gitu kan. Karena mereka nggak bisa seperti saya, ya kan. Nah, jadi ya kalau Uni itu iya enggak gitu. Bagi saya kalau kerja ya maksimal. Banyak hal yang saya sudah lakukan waktu saya sebagai Kabid Kebudayaan, dibantu sama staf-staf saya waktu itu ya, kayak Seba Baduy gitu kan, kembalikan kearifan lokal. Terus kayak Seren Tahun, kita dekat dengan kesepuhan sana. Saya dekat semua kesepuhan. Karena mereka melihat tuh kan masyarakat adat tuh melihat ketulusan kita. Nggak ada kan kalau pejabat itu biasanya kan seremonial. Kalau saya sampai nginap, kayak ke Baduy saya nginep di sana, saya tahu bagaimana karakter mereka. Makanya saya tuh cinta banget gitu loh dengan kultur Banten yang memang Banten itu kan ada masyarakat adatnya, ya kan, ulama jawara, makanya Umaro, ulama jawara. Nah, 3 ini sebenarnya jalan bersinergi dan masyarakat ini pasti sejahtera gitu. Jadi hikmahnya ya itu, sebenarnya hikmahnya kalau saya tetap ya mungkin belum tentu selesai sampai akhir juga kan. Ada jebakan Batman juga karena saya keras kan gitu kan. Saya keras, saya orangnya apa adanya kan, lawan aja, kalau nggak cocok ngapain gitu kan. Gitu. Pemirsa, Bunda Emu ini tahun 2016 tadi seperti yang saya katakan pernah menjadi bakal calon wakil gubernur, wakil mendampingi Pak Demyati ya, calon gubernur. Pak Demyati ini adalah wakil gubernur terpilih ya sama Antoni. Nah, mungkin Bunda bisa ceritakan kenapa sih waktu itu kok sempat mundur gitu kan? Jadi waktu itu kan kita berpasangan sudah mendaftar ke KPU. Ini kan cerita balik ya, supaya masyarakat juga tahu sebenarnya. Nah, waktu itu
Ya saya paham, saya waktu itu saya feeling saya juga udah sebenarnya kan tes ombak aja, karena udah banyak yang saya alami di provinsi itu. Saya pikir ya saya orangnya kan berani mencoba apa aja gitu. Walaupun mungkin orang mandang sebelah mata juga kan, saya kok berani amat sih gitu, eselon 3 nyalon kan gitu, yang dilawan ini kan gitu. Ini udah pensiun tuh ya, udah pensiun dini ya? Saya waktu itu sebenarnya boleh nggak pensiun dini, bisa aja kan karena KPU belum mensahkan. Cuman saya pikir waktu itu saya udah lama juga kepengen pensiun. Jadi ya udah pensiun aja, karena kan nggak mikir juga per bulannya bagaimana, karena kan bagi saya rezeki itu ada di mana aja. Jadi waktu mundurnya kapan waktu itu? Ya karena mau maju. Karena mau maju. Bukan langsung waktu mundur tidak jadi berdaftar, tidak dapat tiket atau seperti itu? Jadi gini, jadi dalam perjalanan itu tahu-tahu Pak Dimyati mundur. Alasannya? Ya politik lah ya, politik. Bukan karena tidak mendapatkan kursi? Enggak, karena belum proses itu kan. Kan kalau KTP sih waktu itu udah cukup. Oh, independen ya waktu itu ya? Cuman mungkin kan Pak Dimyati kan orang partai kan. Ya mungkin politik sih waktu itu. Salah satunya politik. Ya sudah, mundur. Akhirnya ya sebagai perjalanan itu apa ya? Tahu-tahu ketemunya di sekarang gitu kan. Kan beliau nomor 1 tuh Andra. Nah saya nggak tahu. Nah saya bilang oh udah. Nah kalau bagi saya tuh kan nggak ada dendam, itu perjalanan dalam hidup ya. Perjalanan hidup itu ya kita akan ketemu lagi dengan orang-orang yang lama. Nah, ternyata memang di Pilkada Banten 2024 ya, Bunda Emil mendukung Andersoni Dimyati ya, betul? Kenapa mendukung itu? Ya itu kembali lagi kan cuman calon 2. Ya karena saya sudah dapat wangsit. Kita bicara wangsit yang akan menang tuh Andersoni. Ya harus dukung Andersoni sama Pak Dimyati. Banyak waktu itu kan. Kenapa kan Dimyati dulu pernah ngecewain. Saya bilang saya nggak merasa kecewa kok. Ya kan. Ya mungkin ada perasaan yang begitu. Bagi saya ya sudah gitu. Nggak boleh juga mau ngapain juga kita kan nggak boleh ya kita sakit hati sama orang tuh nggak boleh. Sakit hati boleh, tapi setelah keluar dari pintu itu udah selesai. Makanya saya happy aja, orang juga elah. Kok itu tetap begitu aja? Padahal perempuan punya perasaan ya, Bu. Iya, bagi saya selalu setiap ada masalah itu selesai pada saat itu ini. Makanya keluarga sampai saya tuh sampai bilang banyak sekali kan yang nyakitin tuh banyak, yang ini tuh banyak. Tapi kok ketemu orang tuh bisa baik lagi gitu. Artinya ya hati itu dilapangkan saja. Ya ngapain juga mau dendam, gak ada manfaatnya. Mending kita dikasih duit segepok ya kan. Mendapat wangsit buat Andersoni Dimyati akan menang, meskipun saat itu popularitas Airin tinggi di atas angin. Tetap yakin. Makanya saya pasang baliho besar-besar sepanjang rumah saya tuh kan. Ya udah nggak apa-apa, karena kan saya punya komunitas juga ya, yang kita juga mesti fight juga ya. Kalau kita udah maju satu orang ya sudah fight aja, apapun hasilnya waktu itu gitu. Baik, pertanyaan lagi nih. Kira-kira wajah Banten ke depan seperti apa untuk Bunda Emil? Dengan sekali lagi dengan bahasa saya pasar dunia dinasti ini gitu kan. Dan pasti kan juga masyarakat mengharapkan punya ekspektasi yang sangat tinggi, ada perubahan di bidang pendidikan, sosial, masyarakatan, pengangguran, kurang kesejahteraan juga meningkat dan lain-lain. Dan transformasi migrasi yang Bunda katakan tadi. Seperti apa sih wajah Banten ke depan kira-kira menurut Bunda? Atau mungkin barangkali Bunda juga sekaligus juga bisa memberikan statement atau pernyataan tentang apakah ini juga akan jadi tantangan juga buat Andersoni Dimyati ke depan gitu kan? Pertama mesti tata kelola pemerintah itu perlu diperbaiki ya. Bagian yang kurang itu diperbaiki ya gitu kan. Kalau kita cari salah orang, ya semua mungkin ada salahnya. Mencari negatif orang pasti ada negatifnya. Tapi plus minus itu biasa. Tapi menempatkan orang pada tempatnya.
Terus satu, yang kedua, Banten itu kan perlu dibangun, Ya. ya bukan bangun manusianya aja, ya kan targetnya jangan sampai ada yang putus sekolah, karena putus sekolah tuh banyak sekali, Ya. ya kan, membangun manusia SDM-nya. SDM itu apa dampaknya ya supaya nanti mereka tuh karena kenapa Banten tuh tidak maju karena SDM-nya tuh memang minim sekali Ya, gitu ya. loh. Jadi akhirnya ya targetnya tamat SD habis itu jadi ART, Ya. ya kan itu rata-rata itu kan Ya, ya. daerah Pandeglang, Serang kabupaten gitu. Terus ibu-ibu rumah tangga itu rata-rata ibu kota Serang aja, ibu kota provinsi itu ibu-ibu rumah tangga yang asli pribumi itu rata-rata ART itu. Yang suaminya tukang ojek, artinya kan SDM-nya rendah ya Ya, kan, ya. pengangguran juga tinggi. Nah, satu, terus infrastruktur, Ya. ya kan, infrastruktur ini Banten tuh mesti diawali dari Banten dulu lah ya kan, Kesultanan itu. Nah, itu kan banyak. Kalau saya menghayal dari dulu itu harus dibangun kembali. Dulu zamannya Sultan itu kan jaya banget ya. Ya. Bagaimana dulu kapalnya, kalau cerita sejarah Banten, kapal itu bisa bersandar di Pendopo. Ya. Ya, Pendopo provinsi sekarang itu sampai. Nah, berarti itu kan lahan kesultanan. Ya. Itu kan bisa dikembalikan lagi, dibangun lagi. Nah, membangun itu kan bukan hanya dari APBD, Ya. tapi bisa dari APBD, APBN. Pasti kalau rencananya bagus, Ya. itu pasti Pak Presiden mendukung kok, ya Ya. kan? Terkait dengan sinergi antara PU dan lain sebagainya. Itu Ya. dibagusin dulu. Kedua, spam. Ya. Ya, air bersih, ya kan. Air bersih di Banten itu, walaupun banyak saya, tapi kan masyarakatnya itu yang Dalbon tuh masih banyak. Air bersihnya kayak sawah luhur, Pontang dan sebagainya tuh makan masih minum air asin gitu loh. Nah, ini kan harus dicepet gitu, pembangunannya harus cepet gitu loh. Ya. Nah, Ya. Ya. kalau itu terwujud 1 tahun, 5 tahun itu sebentar loh mas. Ya, 5 tahun itu sebentar. Ya. Kedip mata itu selesai gitu. Nah, itu kan harus makanya saya berharap beliau ini harus mendapatkan tim yang memang tim yang kuat, yang solid sama beliau, yang kepentingannya benar-benar untuk membangun Banten, ya kan. Nah, bangun Banten tuh kan tim itu masing-masing sesuai dengan ahlinya, Ya. ya kan. Nah, itu air bersih, pendidikan yang itu jangan sampai putus sekolah. Ya. Bagaimana nanti kabupaten kota juga bergerak yang sama, karena sebenarnya yang punya masyarakat itu kan kabupaten kota, ya Ya. kan. Nah, sekarang kan udah berubah nih ya, kabupaten sudah Ibu Ratu. Ya. Nah, terus kota Pak Budi, terus Ya. Tandi, Kabupaten Tangerang. Ini daerah miskinnya kalau saya lihat Kabupaten Tangerang itu masih banyak ya, Ya. daerah pinggiran Ya. gitu. Ya. Terus air bersihnya juga nggak ada. Nah, kalau kita kalau kita berkunjung ke kabupaten kota di Jawa ya, kita Jawa itu kan dulu waktu zamannya Pak Jokowi itu kan kepala daerahnya banyak dari PDIP itu. Ya. Nah, mereka banyak kan dapat dana dari APBN disupport gitu. Ya. Nah, makanya banyak bagus-bagus kan kabupaten kotanya gitu loh. Banyak selain pertanian, mereka bertani, tapi fasilitas umumnya ini tuh harus dipikirkan. Bagaimana mereka hidup sehat Ya. kalau masyarakatnya masih tidak punya fasilitas. Ya. Misalnya mesti kalau untuk BAB harus ke belakang rumah, Ya. ke mana? Ke apa namanya, ke ladang gitu Ladang, ya. kan. Terus Kebun. hal-hal seperti itu. Terus kayak listrik. Nah, prioritas listrik itu kan banyak sekali ya cara-cara Ya. untuk penerangan itu. Sebenarnya itu Mas Agus, Ya. sebenarnya saya berharap Banten itu selama di Banten ini masih pola pikirnya masih begitu-begitu lagi. Ya kan karena kan orang senang dan tidak senang itu pasti banyak, ya kan. Ya. Yang tidak senang dengan kegagalan kemarin mungkin ya nggak mau juga berhasil kan. Ya. Nah, tapi bagaimana sosok pemimpin itu yang memang dia mesti tough ya, Ya. strong gitu. Terus dia tegas saja, bukan tegas untuk marah-marah ya, Ya. tapi menjadi pendengar yang baik, tapi dianalisa gitu. Ya. Makanya harus punya tim gitu, tim Ya. khusus itu. Tim Ya. khusus itu ya orang-orang beliau Ya. gitu. Nah, satu yang kedua antara mudah-mudahan Pak Andra dengan Pak Dimyati ini benar-benar bersinergi dari awal sampai akhir. ya, Tidak ya. ada lagi nanti adanya orang Andra dan orangnya Pak Dimyati kan, itu kan Ya. terjadi kan. Ya. Di kepala daerah yang sebelumnya Ya. gitu ya. Ini jangan sampai ya udah sama-sama aja supaya 5 tahun ini benar-benar janji yang diucapkan ke masyarakat itu terwujud. Ya. Tapi kalau ya setahun atau 6 bulan aja sudah
sebenarnya untuk apa lagi Ya. sih gitu loh. Ya. Masing-masing sudah diberikan Allah kemarin-kemarin Ya. tuh rezekinya sudah, Ya. semuanya udah punya lah ya Ya. gitu kan. Ya. Tidak ada lagi yang untuk kita. Udah untuk masyarakat Banten aja. Ya. Harapannya banyak banget dititipin, nggak bilang aduh gimana. Akhirnya mereka tuh pasrah kan. Ya. Masyarakat tuh kok nggak lagi kan Ya. gitu. Tapi mudah-mudahan ini disupport. Harusnya bersinergi aja semuanya. Ya. Mau yang kalah, mau yang menang gitu. Itu diberikan kesempatan pada yang menang, disupport aja gitu loh. Kan banyak akhirnya juga banyak konsep. Ya. Ya udah menjadi satu aja. Ya. Nah, orang mau nggak melakukan itu? Nah, Ya. pada dasarnya kan jarang yang mau. Ya. Kalau ini itu ya udah nggak apa-apa. Orang kita niatnya buat masyarakat kan gitu. Ya, luar biasa. Pemirsa, banyak hal yang bisa kita ambil dari perbincangan ini ya, dari mulai soal tata kelola Banten masa lalu dan Banten sekarang, Ya. dan apa namanya, ini luar biasa menurut saya. Beliau sangat berkompeten dan beliau adalah pelaku sejarah juga mantan birokrat juga, sudah 20 tahun lebih beliau mengabdi di Banten. Dan tadi juga pencerahan yang Bunda Emil paparkan sangat menarik juga kan, dan ini juga benar-benar jadi perhatian buat pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih, Pak Ade dan Pak Dimyati atau Kusuma itu kan. Bunda mungkin kalau bicara Banten nggak akan ada habisnya, Bun. Kita udah lebih dari 40 menit lebih nih, nggak ada habisnya. Nanti mudah-mudahan kita akan bisa bincang-bincang lagi, Bun, dengan topik yang lebih berat lagi, ya. Apa namanya? Jangan di-spill semua, jangan ditumpahin semua, nanti saya akan banyak hal yang menarik soalnya kan soal Banten ini. Banyak yang kita mau bahas ya. Bidang. Ya, baik. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang saya dengan tokoh perempuan Banten, ya, atau ambunya Banten, ibunya Banten lah, yaitu Bunda Yemelia, ya kan, atau Bunda Emil saya panggil. Nanti next mudah-mudahan kita akan bahas topik yang lainnya pasti seputar Banten, ya kan, karena beliau juga tokoh yang expert, ya, mengetahui banyak tentang Banten. Demikian bincang-bincang saya dengan Bunda Emilia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Emilia. Ya.